Saudaraku, hari ini kondisi para ibu di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kisah berita mengatakan menyayat hati wasiat terakhir ibu di Bandung yang tewas gantung diri dan racuni 2 anak. Di situ dia sempat-sempatnya menulis sebuah wasiat. Di situ dicatatkan, saya lebih baik pilih masuk neraka daripada melihat kedua anaknya AA dan Dede sengsara. Saudara, sangat mengerikan seorang ibu yang masih berusia 34 tahun. Kemudian mengatur semuanya, sempat menuliskan wasiat. Dia meracuni anaknya, baru terakhir dia bunuh diri. Karena himpitan ekonomi yang sangat sulit. Sehingga membuat dia tidak ada jalan keluar. Satu-satunya mending saya ke neraka daripada melihat anak-anak saya sengsara. Saudara, tragis. Saudara, wanita bijak seperti Abigail sangat diperlukan hari ini. Apa saja yang telah dia lakukan? Dan apa ciri-ciri wanita bijak itu? Yang pertama, wanita bijak dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Saudara, Abigail bisa mempunyai pemikiran yang bijaksana bukan karena dia belajar. Gak ada sekolah Bapak Ibu. Kalau sekarang ada GRP, Joe Robert Powell gitu ya, secara etiket, secara menyampaikan ini itu, berdiplomasi, menyampaikan, wah semua ada caranya. Tapi zaman itu gak ada. Bukan karena dia pintar, dia dalam kondisi keluarga yang sederhana. Tapi Abigail adalah wanita yang sangat mengasihi Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga ketika dia mendengar berita itu dia tahu, wah, sebagai istri yang baik, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu untuk menolong suamiku. Karena bukan hanya suamiku yang bisa kena masalah, tetapi seluruh isi keluargaku dan orang-orang pekerjaku yang laki-laki bisa habis. Hanya karena perkataan suamiku yang tidak bertanggung jawab itu. Saudara, tidak mungkin orang akan bercerita atau bersaksi tentang Tuhan kalau dia sendiri tidak dekat dan mengalami Tuhan. Abigail terus mengatakan, janganlah, demi Tuhan, keadilan itu punya Tuhan. Janganlah tuanku Daud harus punya hutang darah tanpa alasan gitu ya, karena komunikasi gitu ya. Dia tahu betapa cerobohnya suaminya. Bahkan dia mengatakan Tuhan akan melindungi, Tuhan akan mengutus kau menjadi seorang raja. Wah, saudara, dia tahu, dia mengasihi Tuhan. Dan bahkan saya tahu dalam bagian ini kalau kita coba merenungkan gitu ya. Daud itu laki-laki dan seluruh orang-orangnya laki-laki sedangkan dia perempuan gitu ya. Kalau mau dibilang dia harus turun tangan menghadapi 600 orang. Dan Daud yang jelas-jelas dia tahu orang yang dipilih, diurapi oleh Tuhan. Sebagai perempuan kita ngerasa apa? Keder ya. Wah, saya harus berdiplomasi dengan 600 orang. Terutama Daud yang jelas-jelas sebentar lagi akan dilantik. Dia akan menjabat sebagai raja menggantikan Saul. Keder. Tetapi dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan menolong dia. Seorang istri yang sederhana, ibu rumah tangga. Bisa berdiplomat dengan seorang raja. Sampai akhirnya Daud berkata apa? Terpujilah kebijakanmu. Saudara, Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Suami saya itu suka bercanda ya. Kalau saya malam-malam pakai serum gitu ya. Kan sudah 30 tahun ke atas. Pengen kulitnya masih bagus pakai serum gitu kan. Suami saya yang sudah lah, enggak usah, kamu sudah cantik apa adanya. Ah, pret gitu ya. Saya suka bercanda. Tapi dia pakai ayat ini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Iya, supaya kamu hemat kan, gak perlu beliin aku serum kan. Bercanda saudara ya. Saudara, cantik boleh. Kita perlu merawat diri. Karena ketika kita melihat diri kita ini baik,
suami kita juga senang, juga bangga, merasa dihormati dengan kita berpenampilan baik. Tetapi bukan hanya di luar saja, tetapi dalam hati kita yang paling dalam. Sudahkah kita punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan? Saudara, saya berpikir ketika Abigail tidak dekat dengan Tuhan, dia akan masa bodoh. Ketika bujangnya datang kepada dia dan berkata, "Ibu, kenapa? Daud semua datang dengan 400 orang. Dia mau bunuh bapak dan seluruh isi keluarga." Apa yang akan dia lakukan ketika dia tidak takut dan tidak mengasihi Tuhan? Dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Aku akan selamatkan diriku, ayo kita kabur, ayo kita pergi. Bisa, masih ada waktu saudara. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia takut akan Tuhan. Dia mengingat aku harus mengambil peran sebagai seorang istri yang bijak. Dia takut akan Tuhan sehingga dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Saudara, hubungan pribadi dengan Tuhan adalah dasar dan sumber segala hikmat pengertian. Ibu-ibu, saya tahu ketika bangun pagi ini pikiran kita udah mulai cepet ya. Udah masak nasi belum, si A bekalnya apa, si B bekalnya apa gitu ya. Ini nanti papanya nanti kalau ini mau disiapin bajunya, seragamnya yang warna apa. Terus nanti si kecil snacknya apa. Waduh, pikiran kita udah kemana-mana. Sehingga kita melewatkan waktu teduh kita bersama dengan Tuhan, bukan? Dengan dalih, Tuhan Engkau Allah yang sabar dan pengasih, tetapi suamiku tidak sabar dan anakku cerewet, begitu ya. Sehingga kita seringkali merelakan waktu kita dengan Tuhan untuk sibuk di dapur, mengatur segala sesuatunya berjalan dengan baik, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa ada utang yang belum dibayar. Ketika nanti suami sudah pergi kerja, anak-anak sudah berangkat, jangan kemudian kita pegang handphone terus, scroll sampai matanya perih. Kita ingat kita belum membaca firman, kita belum merenungkan Tuhan. Bagaimana kita bisa berhikmat kalau di pikiran kita kosong. Tidak ada firman Tuhan yang mengendap di pikiran kita, yang bisa kita perkatakan sewaktu-waktu. Dan itu menolong kita untuk bertindak. Seperti Abigail yang bijaksana, dia bertindak dengan tepat. Mari hari ini para wanita ya yang masih single, para istri, para ibu, oma-oma, mari kita menjaga kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Disitulah dasar dan sumber segala hikmat dan pengertian. Poin yang kedua, wanita bijak menghormati suaminya. Saudara, Abigail adalah wanita yang sangat sengsara dalam hidupnya. Dia cantik ya, dia bijaksana, tapi dia tidak dihargai oleh suaminya. Suaminya begitu keji, kaya tapi kikir, botu gitu ya. Seharusnya dia bisa punya banyak alasan untuk tidak menghormati suaminya. Tetapi lagi-lagi poin yang pertama masih berkaitan. Abigail mengasihi siapa? Tuhan. Lebih dari apapun. Ketika dia mengasihi Tuhan, dia tidak bisa tidak menghormati suaminya. Seburuk apapun suaminya, dia tidak merendahkan suaminya di depan Daud, ya kan? Dia tidak menjelek-jelekan suaminya. Melainkan justru dia berusaha melindungi suaminya. Dia menunjukkan rasa hormat meskipun suaminya tidak pantas untuk dihormati. Seorang istri yang bijaksana akan selalu menghormati dan mendukung suaminya. Dan hal ini akan mendatangkan berkat bagi keluarganya. Ayat yang ke-28 berkata, "Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh." Setelah dikatakan di situ dia, Abigail, datang menemui Daud untuk mewakili suaminya. Kalau tadi kita baca, dia berlutut menyembah, mukanya menempel ke tanah. Dia sungguh-sungguh minta ampun sama Daud, mewakili suaminya.
Dia begitu menghormati suami, walaupun saya tahu perempuan itu kadang suka nyimpen ya. Duh, kenapa gua kawin sama orang ini gitu ya, kalau bisa ngomong gitu ya. Duh, udah terlanjur lagi dikawinin gitu ya. Harus bertahan. Firman Tuhan berkata, baik di perjanjian lama dan ini juga di perjanjian yang baru. Firman Tuhan secara konsisten, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hormatilah dia sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, memang tidak mudah. Sering sekali saya mendapatkan jemaat yang mengalami kesulitan berelasi dengan suaminya. Baru ngomong 1 kalimat, suaminya balas 3 kalimat dengan nada yang sangat tinggi. Sehingga kederlah istri dan akhirnya mundur perlahan. Ada juga istri-istri yang jarang mendapatkan pukulan dari suaminya. Hanya hal kecil, salah bicara kecil, suami begitu ringan tangan dan memukul istrinya. Hidup dengan penderitaan dan kesulitan. Saudara mungkin bisa berkata, enak semua Musyebi menikah sama Musa Indra yang orangnya baik, tenang, sabar. Ya, saya pasti mensyukuri hal itu. Tapi bukankah anugerah Tuhan sama buat kita? Mungkin saya tidak punya suami yang kasar, tapi dia ada penyakit serius yang harus kita hadapi bersama. Pergumulan kita berbeda-beda. Tetapi percayalah ketika engkau istri-istri mengasihi Tuhan, engkau diberikan bijaksana. Dan engkau diberikan hati yang terus-menerus menghormati dan mengasihi suami walaupun dia tidak pantas untuk dihormati. Saudara, banyak kisah-kisah kesabaran seorang istri ketika terus menghadapi suaminya yang begitu keras, jahat, selingkuh. Tapi ketika dia terus mengingat bagaimana Kristus yang juga rela berkorban menerima luka pahit itu. Dan dia terus bertahan menghadapi itu. Maka tidak ada yang mustahil suatu saat Tuhan bekerja dan memulihkan pasangan kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Satu pukulan kecil bisa mempertobatkan orang. Jangan menyerah. Kecuali kalau sudah sangat keterlaluan, kekerasan yang begitu parah. Engkau harus melaporkannya ke polisi. Tapi ketika itu abuse secara verbal yang terus menerus. Datang kepada Tuhan dan berdoa. Di saat itu engkau bisa menghayati betapa lukanya Tuhan. Dikasih karena kita manusia yang berdosa. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya dilukai, kita yang dihajar. Tapi Kristus mau menggantikan kita, itu karena cinta. Buktikan cinta itu kepada keluarga kita. Karena Tuhan telah melakukannya lebih dahulu buat setiap kita. Dan yang terakhir, wanita yang bijak adalah wanita yang melindungi keluarganya. Saudara, konflik yang ada tidak membuat Abigail cuek. Tapi dia punya kepekaan yang tinggi. Dia melihat dapurnya. Ada makanan. Dia kumpulkan sebanyak mungkin makanan, daging dan semua yang dia bisa kumpulkan. Dia bawa di keledai. Supaya Daud dan pasukannya yang sedang lapar itu. Mereka boleh lebih tenang. Mereka bisa makan. Dan mereka bisa berpikir lebih jernih. Dan masalah itu selesai. Saudara, hari ini banyak wanita-wanita yang diam atau bungkam. Tidak mau melakukan apa-apa untuk keluarga. Ingatlah, justru wanita yang bijak, dia berdoa dan bergumul dengan Tuhan untuk mengambil sebuah langkah untuk pemulihan keluarga ini. Ibu-ibu jangan menunggu dipanggil suaminya. Dia belum panggil kita, dia tidak minta maaf lebih dulu. Saudara, ingat, mulut para pria itu berat sekali kalau bilang, apa ibu-ibu? Minta maaf. Ketika itu untuk kedamaian hatimu, apa salahnya sih? Untuk melindungi keluarga kita, masa sudah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada komunikasi. Mari kita yang berinisiatif dan datang, Pak.
sebenarnya kita sakit hati gitu ya. Harusnya kamu yang minta maaf. Tetapi aku ingin melindungi keluarga ini. Maaf ya kalau salah-salah. Itulah tujuan kita diciptakan. Para wanita, Amsal mengatakan ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Bukan hanya dia mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi ini loh panggilan kita sebagai wanita. Wanita adalah mahakarya Allah yang diberinya satu peran istimewa. Sebagai apa ibu-ibu? 1, 2, 3. Penolong. Mari kita belajar menjadi penolong yang baik. Pertama-tama untuk keluarga kita. Kemudian yang kedua untuk orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan lebih banyak waktu menciptakan perempuan, lebih banyak memberi kepekaan kepada kita perempuan ketimbang para pria, gitu ya. Kita gunakan segala hal yang baik yang Tuhan ciptakan itu, segala kepekaan untuk kita bisa menjadi penolong buat keluarga kita, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang mengatakan, ibu rumah tangga bisa apa. Kita bisa katakan, saya punya peran. Saya adalah wanita bijaksana. Saya mengasihi Tuhan. Saya menghormati keluarga pasangan saya. Saya rindu melindungi keluarga saya.